Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa sili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan materi Matematika 1, yaitu kita akan mencoba menerapkan materi derivatif pada bidang teknik elektro yang menjadi bidang minat kita. Dalam bidang teknik elektro, kita mengenal sejumlah komponen dasar, yaitu komponen dasar listrik yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor. Ya, kita telah mengenalnya mungkin ketiga komponen dasar elektro ini, dan bagaimana hukum-hukum yang bekerja pada komponen listrik ini, dan bagaimana matematika yang telah kita pelajari, khususnya diferensiasi, menjadi bagian penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan komponen ini. Yang pertama, kita mengenal resistor, dan resistor ini di dalamnya berlaku hukum Ohm, yaitu bahwa arus yang mengalir pada sebuah resistor itu berbanding lurus dengan tegangan, dan terbalik dengan resistansi resistor, ya, atau hambatan listrik dari resistor. Karena ini berbanding lurus, maka bentuk tegangan akan sama dengan, atau bentuk arus akan sama dengan bentuk tegangan. Ya, apapun tegangannya akan sama. Jadi kalau tegangan Vt ini berbentuk sinus T, maka arus yang mengalir tentu saja arus yang mengalir dalam bentuk fungsi waktu adalah 1/r sinus T. Ya, jadi berbentuknya sinus T. Karena R ini adalah besaran tetap, yang nilai resistansinya ditentukan oleh beberapa parameter yang ada di resistor, ya, termasuk panjang, luas penampang, dan hambatan jenis dari resistor itu sendiri. Ya, jadi bentuknya sama. Nah, ini hukum Ohm. Jadi tegangannya akan menghasilkan arus yang berbanding lurus dengan tegangan. Tegangan kosinus, arusnya juga kosinus, ya. Jadi ini namanya berbanding lurus. Tegangannya naik, arusnya ikut naik. Tegangan turun, arusnya ikut turun. Berbeda pada induktor dan kapasitor. Pada induktor kita akan menemukan hukum Faraday yang menyatakan bahwa tegangan pada induktor itu adalah berbanding lurus dengan derivatif arus yang mengalir di induktor, ya. Berbanding lurus dengan derivatif, berbanding lurus dengan turunan pertama dari arus yang mengalir pada induktor. Jadi rumusnya berlaku VL sama dengan L. L-nya ini induktansi dan satuannya Henry, sedangkan DIL per dt menyatakan turunan fungsi arus. Jadi arusnya ini berbentuk sinus, maka tegangannya adalah turunan sinusnya, dan seterusnya. Pada kapasitor berlaku hukum arus yang mengalir itulah yang berbanding lurus dengan turunan dari tegangan, ya, berbanding lurus dengan turunan dari tegangannya. Kalau yang ini pada induktor tegangan yang berbanding lurus dengan turunan, sedangkan pada kapasitor arus yang mengalir yang akan berbanding lurus dengan turunan tegangan pada kapasitor.
dan nilai konstanta pembandingnya adalah kapasitas kapasitor itu sendiri yang satuannya adalah farad, ya, simbolnya F. Kalau induktansi satuannya Henry, simbolnya juga bisa H. Ya, baiklah, kita akan melihat contoh kasus sebuah induktor tunggal dialiri arus listrik dan besarnya induktansinya adalah 2 Henry. Arus yang mengalir berbentuk sinus 2T. Sinus 2T. Kita ditanya bagaimana tegangan yang ada pada induktor ini. Maka solusinya tentu kita akan melihat persamaan yang berlaku pada induktor, bahwa tegangan induktor itu berbanding lurus dengan turunan fungsi dari arus. Maka dengan demikian kita masukkan L-nya 2 Henry, lalu kita turunkan input arusnya yang berbentuk sin 2T itu. Ya, kita sudah belajar di matematika, khususnya mata bagian dari kuliah matematika, yaitu diferensiasi, ya. Turunan dari sin 2T adalah 2 cos 2T, ya. Turunnya dari sin 2T cos 2T kali turunan 2T 2. 2 ini yang miliknya ini, ya. Jadi akhirnya dapat 4 cos 2T, ya. Kalau kita gambar dalam dalam bentuk grafik, kita bisa memanfaatkan Excel. Maka sinusnya yang ini, gitu ya, kalau bisa angkanya diteruskan bisa begini, dan hasil tegangannya ini, ya, tegangannya. Jadi saat arusnya 0, tegangan justru sudah nilainya 1. Terus arusnya naik, tegangannya akan turun, begitu, yang ingin mengikuti kenaikan dari arusnya. Jadi pada satu saat ketika arusnya ini mulai turun, terus tegangannya turun, ya, mengikuti persamaan 4 cos 2T. Sekarang contoh yang kedua, bagaimana kalau induktansinya 1 Henry dan arusnya berbentuk E pangkat min 2T sin T. Arusnya berbentuk E pangkat min 2T sin T. Maka tegangan dari induktor itu bisa kita selesaikan atau kita tentukan dengan persamaan yang berlaku pada induktor LdI per dt. Maka L-nya 1, kita turunkan E pangkat min 2T sin T. E pangkat min 2T sin T ini adalah perkalian 2 fungsi, ya. Kita sudah belajar perkalian 2 fungsi, maka turunannya adalah fungsi yang pertama ditulis, turunan sin T adalah cos T, kemudian plus sin T-nya ditulis, turunan E pangkat min 2T tetap E pangkat min 2T kali turunan min 2T min 2. Jadi hasilnya adalah E pangkat min 2T cos T min 2 E pangkat min 2T sin T, ya. Dan kalau kita lihat grafiknya, ini grafik yang menggambarkan ini input arusnya dan ini output tegangannya, ya, grafiknya. Kita gunakan Excel. Nah, contoh yang ketiga pada kapasitor. Misalnya kita punya kapasitas kapasitor 1 farad dialiri tegangan sinus T, satuannya volt. Lalu kita ditanya bagaimana arus yang mengalir pada kapasitor ini. Maka kita gunakan rumus pada kapasitor, yaitu arus berbanding lurus dengan turunan tegangan. Karena tegangannya sin T, maka turunan dari sin T adalah cos T. Nah, ini grafik miliknya
yang ini sin T gitu ya. Dan ini grafik hasil output arusnya ya pada kapasitor. Ini arusnya menjadi cos T. Ketika inputnya sin T, arusnya menjadi cos T. Itu pada kapasitor. Contoh lain misalnya input tegangannya berbentuk E pangkat min T sin T. E pangkat min T sin T. Maka arus yang mengalir kita gunakan juga dengan persamaan persamaan yang berlaku pada kapasitor, arus berbanding lurus dengan turunan dari tegangan. Kita turunkan tegangan berbentuk E pangkat min T sin T. Tentu ini perkalian dua fungsi gitu ya. Ini perkalian dua fungsi E pangkat min T cos T gitu ya, plus sin T kali E pangkat min T. E pangkat min T diturunkan lagi min 1. Sehingga hasilnya ini ya, ini adalah arus yang mengalir pada kapasitor. Kalau kita gambar grafiknya seperti ini ya. Itulah materi tentang bagaimana aplikasi derivatif yang sudah kita pelajari itu pada bidang teknik elektro. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.